contoh dulu. Kita itu mengelola 54.000 hektar lahan jagung di Jeneponto dan 9.000 hektar untuk tanam orang. Jadi saya tadi sudah ke sana mengamankan dengan kooperasinya juga. Jadi petani kita modalin, hasilnya juga kita belikan. Jagung. Besok kalau Bapak Ibu mau ikut juga boleh. Besok pagi kita kumpul di Klaro jam 8. Setelah itu kita kunjungan membangun pabrik 14 hektar dekat sini, dekat Kendari. 14 hektar. Jadi itu akan jadi pabrik. Kita kumpulkan semua sumber alam yang ada di Makassar, kita kumpul di sini, baru kita ekspor. Jadi itu besok. Jam 8. Jam 8 kita kumpul di Klaro. Kalau ada yang mau ikut, kalau ada yang mau ikut ya. Sarapan pagi, kalau mau sarapan di Klaro, sarapan di Klaro aja. Matang jam 6 pagi. Ya di Klaro. Jam 6 pagi udah kalau di sana jam 7 sarapan kita kumpul di Klaro. Jam 8 kita jalan. Setelah jam 8 kita lihat pembangunan pabrik pengeringan jagungnya. Kemudian kita jam 11 melihat pabrik air kita di Maros. Dengan Pak Andi Amran itu yang punya pabriknya. Jadi nanti kita juga punya pabrik air minum juga sudah. Jadi kantor ini jalan, semuanya kita jalankan, pertaniannya, perkebunannya, kemudian juga air minumnya, kemudian kooperasinya, surat pinjamnya, suplai sembako Bapak Ibu, berasnya, minyak gorengnya, mulai kita ini kita penuhi. Jadi di sini yang punya bukan saya ini, yang punya kita bersama. Jadi kepentingan saya di sini untuk membantu kita semua. Jadi ini kantor semua bersama, tidak ada perbedaan mining, koperasi, Balintokal, tidak ada perbedaan, semua satu karena punya koperasi. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya mohon maaf sekali tengah malam, karena mungkin memang ketemuan kalau tengah malam. Jadi tengah malam. Nanti saya habis pumping balik. Wah, saya bilang, saya berharap di dua, kalau masuk seribu. Iya, sebentar itu pada duit ya. Tadi saya juga pumping. Tadi pas serame-rame dibawa beli token. Ya, saya pumping 250.000 US dollar duitnya dari 320.000 US dollar. 70.000 dolar waktu setengah jam waktu saya jual lagi balik lagi. Kalau sudah bisa mengerti cara mainnya enak. Makanya besok kita akan launching kerja Bapak Ibu kan jadi CEO semua token biar tahu nih industri apa. Biar tahu nih industri apa begitu. Jadi ke depan itu orang senang transparan, keterbukaan. Makanya teknologi ini membawa transparansi. Jadi tidak ada lagi yang bohong-bohong, semuanya ada. Pasti kita semua catat pakai blockchain. Itu aman. Jadi kalau cerita sejarah, sekarang tanggal 4 ya. Kemarin tanggal 3 Bitcoin ulang tahun ke-13. Kemarin Bitcoin. Jadi Bitcoin itu bapaknya Goldcoin. Kalau ibunya Goldcoin namanya Litecoin. Karena source code kodenya daripada Goldcoin itu copy paste dari Litecoin. Lalu diimprovisasi lagi sebenarnya. Makanya kita ini salah satu pemain lama, sudah 8 tahun lebih kalau Goldcoin. Kalau Bitcoin ini udah 13 tahun. Jadi saya pengen menteri pengayaan sedikit sebelum menit karena besok saya tanggal 1 ke-5 atau ke-3 besok sekali itu saya undang 99 profesor dari berbagai background dan saya akan ngisi acara tentang blockchain di sana. Jadi ngisi kuliah umum. Jadi kita butuh tuh profesor itu bantuan profesor itu untuk pengantarnya, papernya, supaya mereka nanti bisa karena prof akan bicara juga besok di sana. Jadi Bitcoin ini diciptakan atas dasar protes terhadap perbankan di Amerika dan sistem keuangan uang fiat. Di nama pendirinya Satoshi Nakamoto itu nggak tahu itu siapa namanya Satoshi Nakamoto. Jadi dibuat itu untuk memprotes yang namanya krisis 2008 dulu. Karena sistem keuangan fiat itu central bank, the Fed itu adalah realisasi. Jadi sedikit cerita, mungkin ini Bapak Ibu bisa putar-putar terus videonya. The Fed itu bukan Amerika yang punya. The Fed itu swasta. Jadi negara Amerika pun juga udah kena prank sebenarnya The Fed. The Fed itu bisa cetak dolar sebanyak-banyaknya dan bisa disebarkan ke seluruh dunia tanpa ada backup apa-apa. Dulu sebelum 1971 itu mencetak uang itu harus ada emas, Pak. Emas ditaruh di bank baru dicetak uang. Makanya dulu rupiah kita kuat dulu. 1971 itu Richard Nixon presiden Amerika mencabut US dollar itu tidak perlu di backup pakai emas.
kemudian ini permainan akan segera berubah karena emas digitalnya yang namanya Goldcoin kita rilis kembali. Jadi nanti kalau dulu orang cetak uang kertas harus ada emas fisiknya. Sekarang kalau Anda mau cetak uang kripto harus ada Goldcoin. Otomatis Goldcoin. Jadi ini konsep Pak, tidak gampang membuatnya. 8 tahun ini saya berjibaku membuat ini sendirian. Tidak ada advisor, maka besok 99 profesor itu termasuk Prof. Andi besok itu akan jadi advisor kita di industri ini. Barulah keluar nanti bukunya, literaturnya, itu akan luar biasa. Jadi singkat cerita ini industri baru mulai Pak, baru 11 tahun. Kalau total 13 tahun sejak Bitcoin lahir. Tapi uang yang sudah beredar di sini sudah hampir 60.000 triliun rupiah. Dan kalau Bapak nggak ikut, saya garansi rugi seumur hidup. Karena Pak ini industri cuma sekali seumur hidup datang. Dan yang kita ajarkan ini benar apa adanya secara keilmuan, dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Makanya gunakanlah, makanya Bapak Ibu yang senior yang suka ngajar, Bapak Andi dan teman-teman bisa jadi asesor nanti. Dan kita akan buka di sini program studi S2. Kita sekarang sudah punya kampus Pak. Kita sudah punya kampus sendiri. Kita sudah. Kemarin saya dari Jakarta, saya bawa ke Makassar oleh-oleh itu S1 dan S2. Jadi S1-nya manajemen dan akuntansi, yang S2-nya itu master manajemen. Maka nanti akan ada program khusus beli mesin main gratis S2 Pak. Semua orang bisa. Saya di kampus kami desain seperti kampus Bro. Jadi buat lokal besok biar tempat lagi kan. Kalau kita kayak nenek sekolah. Bisa. Dan nanti ada dual degree namanya, kita master manajemen dan MSc, Master of Science di bidang blockchain. Itu yang kita mau besok ke Bali itu buat jurusannya Bro. MSc, Master of Science di bidang blockchain, dan kampus kita adalah kampus pertama di Indonesia yang pakai itu. Bahkan di Asia Tenggara kita yang pertama. Karena di dunia MSc, Master of Science di bidang blockchain ini baru satu kampus di dunia. Itu pun nggak jelas mana gitu. Makanya Prof kita ambil alih itu kampus di Jakarta, namanya awalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen. Sekarang kita tambah Goldcoin di belakang. Bulan depan akan jadi Universitas Goldcoin, dan kita akan buka seluruh cabang sini termasuk di kantor ini. Makanya kemarin sebenarnya kita ambil di 2 tahun, ini sebelah bentar lagi kita akuisisi juga supaya ini jadi kampus yang Goldcoin di sini. Masalah, amin. Situ jadi kampus Goldcoin nanti. Jadi Bapak Ibu, ya Insya Allah ini berkah untuk kita semua. Amin. Anak kita, ponakan kita yang mau sekolah tinggi. Saya Pak, saya ini bukan siapa-siapa, anak petani, anak kelapa, ada 8 bersaudara. Ibu saya ini melahirkan saya umur 58 tahun. Ya ada ibu-ibu di sini 58 tahun. Ya. Udah 58. Jalan 58. 58. Jadi ibu saya melahirkan saya seumur ibu. Jadi saya nggak pernah ASI itu cuma ASI pas pertama lahir itu nggak ada lagi ASI. Saya hidupnya pakai ini air nasi Pak. Air tajin, air nasi. Jadi itu saya besar pakai air nasi sampai umur saya itu Pintar itu kok. 6 tahun. 6 tahun ibu saya meninggal kan. Ibu saya meninggal, saya pindah ke Jakarta. Habis itu 2003 Tanah Abang kebakaran. Habis itu 2004 pulang lagi SMP saya ke kampung, SMA di kampus sekolah sendiri Pak. Dan saya melihat anak-anak desa itu yang kayak saya ini banyak yang tidak dapat kesempatan untuk belajar. Makanya SD kita sudah punya, SMP kita TK kita sudah punya, SMP kita sudah punya, SMA kita sudah punya, sekarang kampus kita sudah punya. Jadi nanti tidak ada lagi keluarga kita yang tidak sekolah. Jadi ini misi saya di sini di Goldcoin, ini jalan jihad saya. Dan itu 100% sudah saya wakafkan juga. Jadi bukan buat cari uang saya itu kampus, tapi buat bagaimana ini wakaf kita kelola profesional, anak-anak kita bisa wisuda, bisa kuliah, tingkat kalau bisa kuliah di Amerika, di Eropa, di luar negeri, biar kita ini SDM yang berkualitas. Karena di Indonesia ini kita kekurangan SDM yang berkualitas. Bayangin kalau ada 10 orang gila kayak saya Pak di Indonesia udah seperti apa? 10 orang aja Pak, benar itu kata Pak Soekarno, kasih saya 10 orang goncang dunia betul. Jangan 10 satu itu udah beger Pak. Baru satu udah geger udah geger. 9.328 jenis bisnis akan kita angkat dengan industri ini. Makanya nanti ibu bikin hijab token, nggak belajar dulu. Karena learning by doing lebih cepat saya ngajarin. Karena kalau saya ajarin teorinya, tebel ini materinya nggak mungkin. Ya kan kalau saya baca, jadi saya udah kita praktek aja lah udah.
bikin kota Makassar token, apalagi kecamatan sini. Belajar dulu, belajar bukan untuk apa-apa, tapi industri ini akan maju dan berkembang kalau banyak orang mengerti. Dan ini people power, tidak ada yang bisa kendalikan ini industrinya, tidak ada yang bisa meregulasi. Makanya yang paling kuat adalah yang paling kuat dia duplikasi keilmuannya. Jadi kayak native blockchain, kayak Bitcoin, kayak Litecoin, kayak Goldcoin, itu aja udah setahun saya ajarin, belum ada yang ngerti Pak. Setahun saya udah ajarin, belum ada yang ngerti. Makanya saya perbanyak token-token ini 500 token itu supaya Bapak Ibu bisa paham industrinya. Dan ini bukan punya saya, ini punya Bapak Ibu, ini industri punya kita semua, ini kantor punya kita semua. Bukan saya udah saya wakafkan hidup saya untuk orang semua umat. Karena sejarahnya Bapak Ibu, kenapa saya begini? Umur saya 6 tahun ibu saya meninggal. Tapi keluarga saya tidak bilang ibu saya meninggal bro. Dibilang itu ibu saya cuma tidur saja, tidak apa-apa, masih kembali lagi. Akhirnya saya sekolah ke Jakarta. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, umur saya 9 tahun. Ini makanya magicnya angka 9 luar biasa. Umur saya 9 tahun meninggal. Teman selokal saya meninggal, ibunya juga. Kemudian saya pergi melayat ke rumahnya, pergi ke kuburan juga. Nah, saya lihat ibunya juga dikubur, sama dengan ibu saya juga dikubur. Saya bilang sama dia, gak apa-apa, cuma tidur, nanti balik lagi ke rumah. Tapi karena itu kita udah dewasa, kita mana mungkin saya marah-marah di situ. Dan hari itu pertama kali saya menangis, ibu saya sudah meninggal 3 tahun. Jadi selama 3 tahun saya di Jakarta itu, saya dikasih santunan anak yatim, saya dikasih hani. Jadi bersumpah saya waktu itu, saya nggak mau lagi menerima bantuan karena kasihan orang ke saya nggak mau. Akhirnya saya jual koran di Mampang Perapatan, ngamen saya di situ, gosok sepatu orang saya di situ. Taman SD-nya nggak sanggup saya SD di Jakarta, Pak. Kebakaran ternyata waktu itu, bangkrut semua keluarga saya. Akhirnya saya pulang lagi ke kampung sama bapak saya. SMA jadi tukang sate Pak saya, naik mobil, tukang kandang ayam saya. Makanya penampilan saya memang kayak gembel ini aja Pak. Tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan gitu loh. Dengan bebas yang harus berdasi, yang apa gitu, yang mohon maaf jauh dari harapan saya Pak. Jadi memang karena saya begini adanya sejak dulu, makanya perusahaan umroh itu 100% saya wakafkan. Saya pengen mengumrohkan 1 juta garis masjid. Kan saya dulu pernah jadi garis masjid. Ya, saya pernah jadi garis masjid. Saya wakafkan kampus ini nanti untuk seluruh, karena saya susahnya minta ampun dulu untuk kuliah. Dan saya bisa bilang karena beasiswa aja. Makanya saya sekarang punya kampus sendiri, S1, S2, saya wakafkan 100%. Saya nggak akan cari duit di sini. Supaya apa? Mungkin banyak anak kita bisa sekolah, bisa kuliah, itu yang penting. Bisa punya titel dia, nah belajarnya nanti sama kita aja gitu. Jadi ini bisnis pendidikan Pak sebenarnya. Dengan teknologi kripto ini pendidikan. Semakin orang banyak paham, makin bagus. Makanya jangan ada lagi nanti Bapak di sini merasa, saya bukan siapa-siapa di sini. Kita semua keluarga, anggap saya anaknya Bapak, anggap saya saudaranya Bapak. Soal bisnis sudah ada manajemen, saya nggak ngurusin bisnis saya. Adminnya sudah ada, Kamil sudah ada. Bentar lagi Kamil ini ada adminnya, ada trainernya, ada asesornya. Karena pastikanlah Bapak Ibu yang ada di situ. Kantor mining juga ada, belajar mining ini seperti apa sih? Kita aja nanti sama Pak Uto. Gimana setting mesinnya, dari mana dapat duitnya, bisa jelas kenapa itu has power, kenapa itu makin lama makin mahal, itu diajarin nanti ada kurikulumnya juga. Kantor koperasi juga ada, bagaimana berkoperasi, memajukan anggota, bangun usaha bersama, sembakonya bersama, itu luar biasa. Saya kalau Bapak Ibu sebut gelar saya panjang, malu saya menyebutkan namanya, tapi itu penting untuk kita belajar, karena saya sekarang pun saya belajar, saya menjadi pilot tahun ini juga. Jadi besok Bapak Ibu umroh pesawat kita datang, saya pilot Bapak Ibu. Amin. Saya bukan lawyer Bapak Ibu, saya advokat. Kalau Bapak Ibu ada masalah hukum, saya akan datang belain Bapak Ibu keluarga saya gitu. Amin. Tanpa harus dibayar. Kenapa? Bukan yang tidak menghormati profesi, bayar seikhlasnya saja ke kabin kita gitu. Law firm. Nanti bikin Goldcoin law firm juga di sini Pak. Kumpulkan pengacara-pengacara bagus di Makassar ini untuk membela rakyat kecil. Karena di Indonesia ini hukum itu tajam ke bawah, Pak, turun ke atas. Makanya saya harus jadi penegak hukum untuk bisa bantu Bapak Ibu. Kalau misalnya lawyer kan nggak sah. Sekarang saya advokat, resmi Pak, lawyer saya. Jadi di Makassar juga kita buka law firm kita, propertinya di saya ini Sasa, ini developer besar juga di Makassar. Jadi bisa nanti Bapak Ibu yang punya rumah nanti semua masing-masing. Yang belum punya rumah sabar dulu karena butuh strategi untuk bisa percepatan. Nah, kita kumpul bersama di sini ini strategi percepatan. Percepatan. Jadi stop besok kalau kita sudah punya pabrik aqua sendiri, jangan beli lagi aqua yang punya Betul. Asia. Setuju. Beli dia. Setuju.
Pokoknya tidak ada lagi. Itu kita keberpihakan, kita Iya. tidak muslim tidak, tapi kita memiliki keberpihakan. Jalan jihad kita lurus jelas, ada batasnya. Udahlah yang bagus-bagus itu buat orang kaya aja lah. Kita ini pakai beras kita sendiri, air minum kita sendiri, kampus kita sendiri, gitu. Dia ada motor kita sendiri, handphone kita sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak gampang. Kalau memang orang banyak yang hebat bisa bikin konsep seperti ini, lebih banyak profesor lain yang bisa buat mungkin gitu. Saya mungkin tidak hebat, tapi saya percaya saya pengen bantu orang banyak, itu ada Pak mimpi saya. Makanya saya dipertemukan dengan Bapak Ibu yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Tahun yang lalu saya datang, Pak Bapak cek di market cap gold itu 20 perak Pak. Hari ini sudah 6.000. Besok mungkin hari Jumat saya pakai lagi 10.000. Saya orang yang nggak ngerti kok bisa gitu. Ya kita hantunya Pak di situ. Makanya bedanya ini bisnis real ini. Kalau IPO di market kayak saham itu, Bapak bisa IPO di situ, listing perusahaan Bapak di situ, tapi harus 5 tahun dulu, harus profit, harus audit, harus sahamnya banyak. Lah gimana kita mau ke sana untuk bikin perusahaannya kita nggak punya modal, betul nggak Pak? Akhirnya kaya makin kaya. Nah sekarang dengan konsep ICO ini, Bapak Ibu punya usaha apa aja bisa dikriptokan. Jualan nasi uduk pakai kripto bisa. Saya bikin nanti. Ya itu akan menarik, industri ini akan maju. Bapak Ibu bikin kreativitas Bapak Ibu apa? Kayak Bali Token. Bali Token itu satu contoh yang depan kita sama kita bangun dari nol, dari awal. Kita lihat prosesnya seperti apa. Ya kan, bentar lagi mau naik terus. Nah gitu caranya. Jadi, Bali Token awalnya ini, bentar lagi launching Borobudur Token. Semua Malang Token, Jogja Token. Bapak Ibu bikin di sini Makassar Token. Untuk belajar saja dulu, untuk belajar bagaimana mengerti industri ini. Mau bikin nanti 24 token. Bisa, 24 token jadi foto token saya bikin bisa. Iya, cari CEO yang bagus, kan anak muda yang bagus, bikin jadi foto token, proyeknya yang keren jagung gitu. Jadi semuanya harus ada backup proyek. Kalau yang ada sekarang, itu tidak ada backupnya. Hanya Goldcoin Group of Company ini saja yang harus membackupkan dengan bisnis real. Jadi begitu 100.000 value uang masuk, separuh jadi value token, separuh jadi bisnis asli. Sehingga ini bisnisnya beriringan berdua. Nanti Bapak Ibu itu bisnisnya semua apa aja bisa. Di toko kelontong bikin kelontong token gitu. Jadi walaupun kita jalan kelontong, tapi udah dunia, gitu, udah dunia. Nah makanya Bapak Ibu belajar di sini jangan capek-capeknya. Itu murah sekali biaya kuliah Bapak Ibu di sini cuma 3.750, itu 3 tahun biaya kuliah. Bentar lagi kita akan rilis itu USDG kita. Ngapain kita pakai USDT kalau kita bisa bikin USDG yang harganya $1 sama persis. Maka di sini ada exchanger nanti Pak. Exchanger apa? USDG namanya. Bukan US dollar lagi Pak. Bukan USDT juga, USDG. US dollarnya Goldcoin Pak. Masa mereka aja bisa yang buat itu? Itu bisa jadi exchange, bisa jadi itu. Apa itu jadi bandarnya kan gitu. Pokoknya orang. Ya kita sarankan begitu kan? Iya. Kalau pakai global wajib beli USDG gitu. Jadi Bali Swap bentar lagi juga saya rilis kayak Pancake Swap itu Bali Swap namanya. Ngapain kita pakai Pancake Swap kalau kita bisa bikin Bali Swap atau Makassar Swap gitu. Akhirnya industri ini Pak, industri ini akan maju bersama-sama, Bapak Ibu ngerti gitu. Makanya sabar, di sini nggak ada yang instan. Ini kan yang mau baru Pak. Profesor-profesor pun belum tentu tahu industri ini. Mungkin mereka karena tahu secara teori, prakteknya mereka udah buat belum, udah bermain belum, udah fighter belum kan gitu. Tapi kita butuh profesor-profesor kita untuk sebagai advisor kita. Bayangkan Goldcoin Group of Company, advisornya 99 profesor. Itu kan luar biasa. Jadi secara akademiknya bikin modulnya itu bagus nanti. Jadi pertemuan pertama itu apa, bulan pertama itu apa, secara keilmuannya bagus gitu loh. Jadi guru-guru kita juga bagus. Jadi besok Pak kita lanjut lagi ini karena udah jam 12 teng, itu harus keliaran lagi gitu. Saya ada 2 meeting lagi Pak di Klaro sekarang. Jadi saya meeting sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh baru minta yang banyak sama malaikat. Malaikat itu baru turun jam 3 subuh. Jadi kalau jam 3 subuh kalau masih tidur, waduh itu saya. Jadi itu malaikat paling banyak ngasih rezeki. Nah itu Bapak Ibu tidur semua, saya minta rezeki sendiri apa? Ya kan? Makin pagi itu makin sedikit rezeki udah banyak yang ngambil kan? Ya. Makanya saya lebih tidur setelah matahari terbit harus saya tidur. Karena rezeki sudah saya ambil semua. Tapi kalau ngomong soal itu sama saya agak jauh sedikit karena saya anak surau Pak, saya pesantren juga ada santri. Tapi saya datang harus berdakwah ke Bali gitu. Bagaimana kalau saya ke sana pakai peci? Ditolak saya. Mohon maaf penampilan saya begini. Karena dakwahnya di Bali. Nah waktu itu
Bali ada beda. Tapi kalau soal agama itu cukup urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Karena Golko ini milik semua agama, milik semua orang. Kalau saya berpenampilan, saya ini ketua umum ISMI Pak. Agak salah saya berpenampilan seperti ini, tapi ini saya apa adanya, saya nggak mau memaksakan. Jadi jalan sholat ya kita sholat itu urusan pribadi masing-masing. Itu kalau bapak ke kantor di Bali, yang ke-1 untuk umat Hindu beribadah, yang ke-2 itu jadi gereja kalau hari Minggu Pak. Benar Pak. Nah tapi musuh lagi kita paling atas. Jadi semua agama bisa dipakai di situ, dan semua orang bisa bergabung di sini. Jangan kita mencari perbedaan. Kalau bapak ibu di sini maaf ada masalah dengan leadernya, bicarakan dengan kekeluargaan. Iya betul. Jangan ada adu domba di sini. Ya, Karena cuma 3 Pak. Kunci berubah dunia cuma 3. Pertama, kita pintar sekali kayak Albert Einstein, bisa kita ubah dunia dengan teori-teori kita. Itu nggak mungkin kita lakukan, nggak mungkin. Yang kedua, kita kaya sekali kayak Rothschild, kayak George Soros, bisa dibikin pabrik negara satu malam. Itu mereka itu ada orangnya. Kaya sekali kita bisa kita ubah dunia. Yang pertama, kedua kita tidak mungkin, tapi masih ada harapan yang ketiga. Masa kita banyak sekali Pak, di seluruh dunia. Itu kita bisa ubah dunia. Makanya Golko ini sudah beroperasi lebih di 90 negara Pak sekarang. Jadi tanpa Indonesia pun mohon maaf Golko ini akan tetap maju. Dan ini global bisnis Pak. Makanya Bapak harus siap dengan perkembangan teknologi. Bapak tidak siap ketinggalan. Makanya mohon maaf kalau Bapak Ibu yang mengikuti ini selalu sulit, agak berat. Saya anaknya ajarin, anaknya ngerti ya, tanya sama anaknya kan. Gitu Pak, karena kalau nanya di kelas kan nggak ngerti kan malu Pak. Ini kalau tanya sama anak berkali-kali akhirnya ngerti kan nggak malu. Itu kenapa ini bisnis keluarga. Kalau Bapak tahu di Bali itu hampir 300 orang, hampir 500 orang sekarang karyawan. Bapaknya, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya pejabat kita. Makanya di sini juga gitu, nanti ada 60 orang yang kerja di sini. Kalau Pani nanti pro ke keluarga kita. Siapa yang mau punya kerjaan, ayo kerja di sini. ya, betul. Ayo ponakan, ayo kerja, ambil admin, ambil akunting. Sesuai bakat.